Kami dari kelompok 6 BKWU yang beranggotakan seharusnya 5 orang, akan tetapi yang hadir sekarang hanya 3 orang. Pertama, saya sendiri Muhammad Farhanhari sebagai moderator. Saya Nur Faulia sebagai pemateri pertama. Saya Anissa Safira sebagai pemateri kedua. Dan 2 orang lagi anggota kelompok kami sedang berhalangan hadir dikarenakan alasan tertentu. Baik, sebelumnya kami akan mempresentasikan proposal usaha yang berjudul Inti Lado Hijau. Pada materi pertama akan disampaikan kepada teman saya Aulia. Kepada Aulia, Materi yang pertama ini tentang kondisi umum lingkungan usaha. Pada kondisi umum lingkungan usaha dari segi proses produksi diperkirakan tidak akan mengalami kesulitan yang berarti. Hal ini dikarenakan bahan baku yang diolah kami mudah diperoleh di lingkungan sekitar pelaksanaan usaha. Daging itik banyak ditemukan di sekitar lingkungan masyarakat. Ada juga analisis kelayakan usahanya. Ada yang pertama, bahan baku utama kami adalah itik. Analisis kelayakan usaha kami, yang pertama ada bahan baku, yaitu bahan baku utama kami adalah itik yang terutama daging di bagian tubuhnya. Yang kedua ada target pasar. Yang pertama yaitu place. Place adalah produk yang akan dipasarkan langsung kepada konsumen atau dipromosikan secara online melalui media sosial. Ada yang kedua produk yang dihasilkan dari usaha ini berbeda dari biasanya. Yang kita ketahui sebelumnya adalah rendang dari daging sapi, namun kali ini kami memodifikasinya menjadi rendang singkong. Tentunya ini sebuah inovasi yang bisa dikembangkan untuk kedepannya dalam hal kuliner. Ada yang ketiga yaitu price. Produk ini akan dijual dengan harga yang terjangkau oleh ekonomi masyarakat, yakni dengan harga 24.000 per bungkusnya. untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri yang mana tidak hadir pada sekarang ini. Kepada Fikri disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini Fikri Nurman Aulia akan membacakan strategi penjualan dan pemasaran. Secara rinci, strategi penjualan dan pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjual produk dengan harga yang terjangkau dan dijual langsung kepada masyarakat atau media sosial saat ini. Yang kedua, membuat brosur usaha, lalu mempromosikannya secara langsung dan secara online melalui sosial media. Dan yang ketiga, ada mempertahankan kualitas rasa agar konsumen selalu merasa puas. Yang keempat, mengurus surat izin usaha. Selanjutnya, break even point. Yang pertama, rencana biaya. Produk ini akan dijual dengan harga yang terjangkau oleh ekonomi masyarakat dengan harga 55.000 per bungkusnya. Dan diketahui biaya bahan per 1 minggu adalah 5.540.000. Jadi dalam waktu 1 bulan, biaya bahan yaitu 5.544.000 dikali 4 sama dengan 22.176.000. Dan yang A, biaya tetap sebulan adalah 34.676.000 yang terdiri gaji pegawai untuk 5 orang 2.500.000 dikali 5 sama dengan 12.500.000. Biaya bahan per bulan adalah 22.176.000. Dan selanjutnya ada harga jual rata-rata produk sama dengan yaitu dengan 55.000. Yang kedua, ada prediksi pendapatan. Untuk target penjualan yaitu 120 ekor bebek 120 potong atau 15 ekor bebek per harinya. Diketahui pembelian bahan jangka pendek yang per minggu
yaitu 5.544.000. Di penjualan produk rata-rata per hari adalah 55.000. Maka 55.000 dikali 120.000 120 sama dengan 6.600. Rencana pendapatan yaitu ada di penjualan per hari dikali 1 minggu dikurang kebutuhan jangka pendek. Hasil total dibagi 1 orang dikali 4. Selanjutnya 6.600 dikali 7 sama dengan 46.200 dikurang 5.544.000 sama dengan 40.656. Selanjutnya 40.656 dibagi 1 sama dengan 40.656.000. Selanjutnya ada 40.656.000 dikali 4 sama dengan 162.260.000. Jadi pendapatan bersih usaha ini adalah 100.62.260.000. Yang ketiga ada analisis BEP laba rugi. Diasumsikan target laba dalam usaha ini adalah 100.622.260.000. BEP laba sama dengan biaya tetap plus target laba bagi harga per unit. BEP laba sama dengan 34.676.000 ditambah 162.260.000 dibagi 55.000, yaitu sama dengan 3.580.000 unit, atau BEP laba sama dengan 196.936.000 dikali 3.580 unit dikali 55.000. Jadi usaha ini akan mendapatkan yang pertama adalah laba kotor per bulan yaitu 100.936.000, dan yang kedua keuntungan laba bersih per bulan yaitu 162.260.000. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nisa. Kepada Nisa disilakan. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang ketiga tentang metodologi pelaksanaan, yang dimana di sini ada persiapan usaha. Sebelum melakukan produksi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, antara lain mendapatkan legalitas produksi dari DPS. Yang kedua ada promosi. Kegiatan promosi dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Dengan cara langsung, promosi akan dilakukan dengan menentukan tempat strategis yang banyak dikunjungi oleh orang sambil memberikan sampel makanan yang akan dijajankan kepada beberapa orang untuk memperkenalkan produk. Secara tidak langsung, tindakan promosi yang akan dilakukan adalah dengan mengenalkan produk melalui media online baik dalam bentuk poster maupun video. Yang ketiga ada pelaksanaan usaha. Di sini ada bahan. Yang pertama daging BB atau itik. Yang kedua cabai hijau. Yang ketiga bawang bombay. Yang keempat bawang merah. Yang kelima bawang putih. Keenam kemiri. Ketujuh serai. 8 lengkuas. 9 daun jeruk. Dan ke-10 daun salam. 11 daun kunyit. 12 lawang, 13 kapulaga, yang ke-14 cengkeh, 15 jahe, 16 ada garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Di sini ada alat yang dimana alat yaitu kuali atau wajan. Yang kedua kompor, ketiga pisau, 4 wadah. Di sini ada proses pembuatannya.
Yang pertama, potong sesuai selera bebek, kemudian dibersihkan. Rebus bebek bersama dengan serai, jahe geprek, dan kuas geprek, daun salam, daun jeruk, daun kunyit ya, sampai empuk. Kira-kira 1 jam, halus cabai hijau dan kunyit. Yang kedua, haluskan bawang merah, bawang putih, iris bawang bombay, panaskan minyak goreng dalam wajan, masukkan bombay, aduk hingga rata. Masukkan bawang, kapulaga, bunga bawang, cengkeh, tumis hingga harum. Yang ketiga, masukkan cabai hijau ke dalam tumisan bawang, aduk rata hingga cabai layu. Tambahkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Yang keempat, masukkan bebek yang sudah direbus ke dalam wajan. Beri rebusan air bebek secukupnya. Aduk dan masak terus hingga bumbu meresap dan berminyak. Jangan lupa tes rasanya. Dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Nisa selaku pembaca materi terakhir. Dengan berakhirnya materi yang dibacakan oleh Nisa, maka sekianlah presentasi kami terkait proposal usaha ITIK Lago Hijau. Saya sebagai moderator kami undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucking design all right now. Bring it down, bring it down, bring it down.